Tadi antum bertanya tentang sisi yang kedua, syarat yang kedua. Bagaimana menampakkan kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Tadi sudah kita kasih tahukan dalam Ad-Durrar Saniyah Syekh Abdurrahman Ibn Hasan menjelaskan bahwa makna kufur bima yu'badu min dunillah itu adalah takfirul musyrikin, mengkafirkan pelaku syirik. Maka menampakkannya adalah dia tidak mengatakan pelaku syirik itu muslim. Kalau dia mengatakan pelaku syirik itu muslim, berarti dia sudah melanggar syarat yang kedua. Dia mengatakan pelaku syirik itu masih saudara seagama dengan dia, berarti dia melanggar yang kedua. Selama dia tidak mengatakan itu, tidak mengatakan pelaku syirik itu masih muslim, apalagi wali, apalagi orang soleh, ya, tidak mengatakan juga kita masih saudara seagama dengan para kuburiyin, dengan para Ubadul Hasan wal Husain dari Rafidhah, ya, dia tidak mengatakan begitu. Dia zahirnya muslim, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim ala zahirihi, ya. Itu karena antum tanyakan yang kedua kan, ya, bukan yang pertama kan. Yang pertama sudah. Jadi itu umur qalbiyah, kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah SWT itu perkara hati. Kita nggak tahu kecuali kalau dia apa? Mengucapkannya. Kalau dia mengucapkan pelaku syirik akbar itu, pelaku istighatsah kepada mayit, peminta-minta syafaat kepada mayit, ya, orang yang sujud kepada berhala, matahari, rembulan dan sebagainya itu, ya. Orang yang ngasih sajian-sajian untuk jin itu masih muslim, kami masih saudara seagama dengan dia, kita masih saudara seagama. Maka dia mengatakan begitu, maka kita tahulah dia tidak kufur terhadap apa? Iya, yang diibadai selain Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama, kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah SWT, mudhaharatul musyrikin al mu'minin, mudhaharatul musyrikin al muslimin, ya. Kalau dia membantu orang musyrik memerangi kaum muslimin, maka berarti dia nggak kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah SWT. Bahaya, meskipun tidak sebahaya yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi yang terakhir di pertemuan ini, hari ini kita baca Kasyfus Syubuhat, ya. Kemarin di pertemuan yang pertama menerangkan bahwa tauhid yang artinya adalah ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah, ya, dengan memberikan segala ibadah kita lahir batin, ibadah fisik maupun harta, ibadah badan maupun harta, lillahi wahdah la syarikalah, hanya untuk Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Itu adalah dinur rusul, itu adalah agamanya semua nabi dan rasul, dari yang pertama sampai yang terakhir. Agamanya itu, dan itulah makna Islam. Itulah makna apa? Islam, istislam lillah bit tauhid wal inqiyad lahu bit taul bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itulah makna Islam. Semua nabi dan rasul mereka istislam lillah bit tauhid, mereka berserah diri secara totalitas kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Mereka inqiyad lahu bit taul, mereka tunduk patuh kepada Allah dan mentaati Allah, dan mereka bara'ah dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Semua nabi dan rasul agama itu. Ya, itu makna la ilaha illallah, itu makna Islam. Ya. Dari rasul yang pertama sampai yang terakhir.
Nah, ini yang disebut dengan sejarah dakwah tauhid. Sejarah dakwah tauhid itu sejarah dakwah tauhid di tengah manusia itu sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam dan seterusnya sampai Rasul yang terakhir. Ya. Wa akhirur rusul Muhammadun SAW, kata Syekh Muhammad rahimahullah dalam Kasfu Syubuhat, wa akhirur rusul Muhammadun SAW. Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Wa huwa alladzi kassara suwara haula'is salihin. Beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala orang-orang soleh yang diibadahi di zaman Nabi Nuh. Kalau kita berbicara tentang tarikh tauhid, sejarah dakwah tauhid, kita tentu akan berbicara tentang sejarah syirik. Kesyirikan pertama terjadi di tengah umat manusia itu di zaman Nabi Nuh. Ya, kemarin sudah kita baca ceritanya di sesi yang pertama. Ya. Dan perhatikan bagaimana mengakarnya kesyirikan apabila sudah terjadi di tengah masyarakat. Mengakarnya kesyirikan. Kesyirikan pertama kali di tengah manusia di zaman Nabi Nuh, berhala-berhala itu dibuat di zaman Nabi Nuh, diibadah di zaman Nabi Nuh. Baru Allah mudahkan penghancurannya di zaman siapa? Nabi terakhir. Berapa jaraknya Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW itu? Dan penghancuran itu pun bukan awal dakwah Nabi, tapi Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, coba bayangkan. Nabi sudah 13 tahun di Madinah, ya, ditambah 7 tahun di 13 tahun di Makkah, tambah 7 tahun di Madinah, 20 tahun setelah jadi Nabi dan Rasul. Arsalahullahu ila unasin. Nah, ini tarikh dakwah tauhid dan tarikh syirik. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada unasin, kepada orang-orang, kepada masyarakat yata'abbadun, yang mereka itu beribadah kepada Allah. Yahujjun, yang mereka itu menunaikan haji. Wa yatasaddaqun, yang mereka itu bersedekah. Wa yadhkurunallaha katsira, yang mereka itu banyak menyebut-nyebut nama Allah. Jadi masyarakat yang diutus kepada mereka langsung Nabi Muhammad SAW, berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, itu bukan masyarakat yang ateis. Itu masyarakat yang bukan hanya kenal nama Allah, tapi menyebut-nyebut nama Allah, terbiasa menyebut-nyebut nama Allah, banyak bahkan menyebut-nyebut nama Allah. Bersedekah, rajin bersedekah, menunaikan haji, umroh, tawaf. Bahkan ketika tertimpa bencana, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan sembahan-sembahan mereka selain Allah, lupa dengan berhala-berhala mereka. Walakinnahum, sayangnya mereka yaj'aluna ba'dhal makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Sayangnya mereka menjadikan sejumlah makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dalam Nawaqidul Islam, Syekh Muhammad mengatakan apa? Yas'aluhum, ya, minta kepada mereka, ya, do'uhum, berdoa kepada mereka,
Wa yatawakkal alaihim, tawakal kepada mereka. Dalam manuskripnya Syekh bin Baz, wa yas'aluhumus syafa'ah, minta syafaat kepada mereka. Ini makna ya ittikhadul wasaid. Ini pembatal yang kedua. Ya kan? Perantara antara manusia dengan Allah itu ada dua. Yang satu wajib diimani. Yang pertama wajib diimani. Apa? Perantara dalam menyampaikan risalah wahyu Allah. Wajib diimani. Yaitu Rasul dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Siapa yang mengingkari perantara yang pertama ini, kafir dia. Ingkar kepada Rasul, kafir dia. Sedangkan perantara yang kedua antara manusia dengan Allah itu yang syirik. Perantara yang ditetapkan, yang dibikin, dibuat oleh orang-orang musyrik. Yang mereka katakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidak lain kami memberikan pendekatan-pendekatan ibadah-ibadah kepada mereka ini, orang-orang saleh yang telah wafat ini, tidak lain agar mereka menjadi perantara kami, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga Allah mengabulkan permintaan-permintaan kami. Yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka-mereka orang saleh itu adalah syufa'auna indallah. Apa syufa'a? Mediator, perantara-perantara kami dengan Allah, menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesyirikan itu ada yang bentuknya langsung, ada yang bentuknya ittikhadul wasaid ini. Syirikan itu yang bentuknya langsung, minta kepada makhluk. Dalam perkara hanya Allah saja yang mampu. Minta kepada jin, dan dalam perkara Allah saja yang mampu. Minta kepada orang yang telah wafat. Minta kepada malaikat, dalam perkara Allah saja yang mampu. Ya, langsung. Ya, wahai Jibril, ya beri aku rizki. Misalkan. Ini bentuk syirik pertama. Ya. Wahai Hasan, ya berikan aku ampunan. Wahai Hasan, berikan aku ya rezeki yang lapang, yang luas. Wahai Husain, berikan aku istri. Berikan aku anak. Ini minta langsung kepada selain Allah dan perkara-perkara hanya Allah SWT yang mampu. Yang kedua, ittikhadul wasaid ini tadi. Syirik Arab, syiriknya bangsa Arab. Kalau yang pertama tadi bukan syiriknya bangsa Arab, kecuali sedikit orang Arab yang begitu. Ya, syiriknya Ajam. Syiriknya orang non-Arab. Baik itu syirik orang Barat ataupun syirik orang Timur. Non-Arab, itu begitu. Kalau syiriknya Arab apa? Umumnya syiriknya Arab itu ittikhadul wasaid. Mengangkat perantara-perantara antara dirinya dengan Allah. Dia berdoa kepada perantara-perantara itu, minta syafaat kepada perantara-perantara itu, tawakal kepada perantara-perantara itu. Ya, ini dijelaskan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Qaidah Azimah. Ya, fil farqi baina ibadat ahli Islam wa ahli syirik, dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin di hadhihi mafahimuna. Juga berbicara tentang sejarah syirik. Ada sejarahnya syirik itu. Ya, kalau orang enggak mengetahuinya, wajar dia terjerumus. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahaya, khawatirkan dia akan terjerumus. Bagaimana prakteknya masyarakat bangsa Arab yang diutus langsung Nabi kepada mereka itu? Ya, yang mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah itu. Yaqulu nuridu minhumut taqarruba ilallah wa nuridu syafa'atahum indah. Kami menginginkan mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya.
Layaknya apa? Hah? Layaknya ordal. Iya. Jadi sosok-sosok soleh, sembahan-sembahan mereka selain Allah itu dianggap orang dalam. Entah itu minal malaikah, wa Isa bin Maryam, wa unas ghairi minas sholihin. Malaikat, Nabi Isa, Maryam, ya, dan orang-orang soleh yang lainnya. Dianggap orang dalamnya Allah SWT. Ya, jadi kalau kita mau minta kepada Allah langsung nggak bisa. Ya, kita mau mendekat kepada Allah langsung nggak bisa, harus lewat orang dalam. Kita dekatkan, kita dikenalkan, ya, diajak sering ketemu. Maknanya apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk, dengan raja-raja di dunia. Yang kedua, syafaat. Nurid syafa'atahum indah. Kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Apa maknanya syafaat di sini? Ya. Mereka yasma'un thumma yablughuna hajatahum ilallah. Au yuballighuna hajatahum ilallah. Mereka mendengar doa-doa kami, kemudian mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menjelaskan syafaatnya orang-orang musyrik itu. Syafaat yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik itu. Ya. Meskipun mereka nggak melafadzkan isfa'lana, isfa'lana, syafaatilah kami. Nah, kalau meyakini dan melafadzkannya itu lebih parah lagi syirikannya. Ya. Syirkul i'tiqad wa syirik apa? Fil alfat. Dan gak ada syirik fil alfat dalam isfa'lana, i'tiqadnya enggak. Ya. Tukannya enggak. Ya. Cuma di lisan saja. Isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Abdul Qadir, isfa'lana ya Ali, ya Husain. Cuma di lisan saja. Hatinya enggak meyakini bahwa mereka akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Enggak ada itu. Ya. Itu amrun fardhi, ya. Amrun fardhi itu apa? Ya. Itu hanya khayalan aja. Khayalan orang yang ingin membela mereka. Ya. Dan tak bermanfaat itu. Ini kondisi masyarakat ketika Nabi Muhammad diutus. Ya. Kondisi masyarakat ketika Nabi Muhammad diutus. Masyarakat itu mereka mengenal nama Allah, mereka banyak menyebut nama Allah, mereka juga melakukan ibadah kepada Allah. Dari mana mereka tahu? Ibadah-ibadah itu mereka tahu dari mana? Hah? Nah. Warisan dan peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim. Dan sebagiannya dari ahlul kitab. Karena mereka bertetanggaan dengan ahlul kitab. Ketika ahlul kitab Yahudi Nasrani itu mengetahui dari kitab-kitab mereka Nabi akhir zaman itu akan muncul di sana, ya, akan muncul di Mekah atau di Madinah, itu mereka banyak datang ke Madinah. Bertetanggaanlah mereka. Mereka juga melakukan ibadah-ibadah bid'ah. Haji, tapi hajinya bid'ah. Ya, musim hajinya diatur seenaknya sendiri. Tata caranya ditambah-tambahin sendiri. Di antaranya bid'ahnya apa? Tawaf Oryana. Ya, tawafnya telanjang. Ya. Laki perempuan tawafnya telanjang. Enggak pakai apapun. Bid'ah enggak? Bid'ah. Dan mereka juga melakukan berbagai maksiat. Ya kan? Perzinahan. Perzinahan mereka labeli dengan nikah. Seperti disebutkan Imam Al-Bukhari di Sahih Al-Bukhari itu, hadis Aisyah radhiyallahu anha kalau tidak salah. Pernikahan di era jahiliyah disebut nikah. Perzinahan dilabeli nikah. Ya. Jadi bid'ah dilabeli ibadah, maksiat dilabeli dengan label-label yang
Ibrahimi. Ya, yang Ibrahimi. Nikah. Ya. Kemaksiat mereka, minum khamr, judi, riba. Ya, terkenal riba di kalangan mereka itu. Yang namanya riba istihlaki. Riba yang mencekik. Ya. Riba hutang piutang. Terkenal. Siapa yang terkenal di antaranya Al-Abbas, paman Nabi SAW itu. Ya. Sebelum masuk Islam. Nah, kondisi masyarakat seperti itu. Pertanyaannya, mana yang pertama akan diperbaiki oleh Nabi SAW kan? Mereka melakukan praktek-praktek syirikan. Kedua, mereka melakukan praktek-praktek ibadah tapi bid'ah. Ya, dalam ibadahnya ada bid'ah-bid'ahnya. Ketiga, mereka melakukan maksiat-maksiat. Mana yang lebih dulu mau diperbaiki oleh Nabi SAW? Faba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina Ibrahim, dina abihim Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaharui untuk mereka agama bapak mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Karena bangsa Arab itu Bani Ismail. Ismail itu ibn Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Wa yukhbiruhum, dan Nabi SAW memberitahu mereka anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillahi ta'ala la yasluhu minhu syai' li ghairillah la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal fadlan an ghairihima. Nabi memberitahukan kepada mereka, jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai utusan Allah SWT, kemudian mereka memperbaharui agama Nabi Ibrahim yang diwariskan kepada mereka. Ya. Dan memberitahu kepada mereka bahwa taqarrub, pendekatan diri, ibadah-ibadah serta keyakinan-keyakinan yang tadi sudah disebutkan, mahdhu haqqillahi ta'ala. Itu hak Allah, murni hak Allah satu-satunya. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Gak boleh sedikit pun diberikan kepada selain Allah. Baik itu diberikan kepada malaikat ataupun diberikan kepada nabi yang diutus. Ya, apalagi diberikan kepada selain dua golongan makhluk paling mulia itu, malaikat dan para nabi. Lebih tidak boleh lagi. Ya, barakallahu fikum. Ternyata yang menjadi prioritas dan pertama diperbarui oleh Nabi SAW, kondisi masyarakat yang tadi ada syiriknya, ada ibadahnya, ada bid'ahnya, ada maksiatnya. Ternyata yang pertama harus diperbaiki adalah apa? Tauhidnya, akidahnya. Ya, yang pertama dia adalah kesyirikannya. Ya. Karena tidak ada manfaatnya kalau yang pertama diperbaiki adalah maksiatnya, adabnya, akhlaknya, maksiatnya dibersihin, tapi dia masih syirik. Apa manfaatnya? Ya, gimana itu? Hah? Soleh ya kan? Enggak, ya, nyolong enggak, korupsi enggak, khomer juga jauh, judol juga enggak, ya kan? Main perempuan juga enggak, masya Allah. Apalagi ngebegal enggak. Ya. Tapi dia syirik. Apa manfaatnya? Dia tinggalin maksiatnya, kerugian di atas kerugian. Udah capek-capek, kelihatan apa? Kelihatan hijrah dari maksiat begitu, musyrik dia. Ya, kekal di neraka kalau mati enggak tobat. Sallallahu. Atau yang diperbaiki ibadahnya dulu dari bid'ah-bid'ah itu. Gimana supaya hajinya bener, musim hajinya bener, tawafnya bener, tata caranya bener. Ya, yang diperbaiki itu dulu. Ya, dia bener, tapi masih syirik. Ya. Selesai tahallul, ya, pergi ke berhala.
Iya. Boro-boro nunggu selesai tahallul, ya. Masih apa? Masih mabit di Mina, ya, sudah nyolong-nyolong ikat tenda Mina buat jimat. Masih syirik. Bid'ahnya diperbaiki itu masih syirik. Gak bermanfaat juga ibadahnya, gak diterima. Ya kan? Gak diterima. Karena wa may yabtaghi islami dinan fala yuqbalu min, gak diterima. Ya. Karena lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu buat syirik, seluruh amalanmu hilang, gak diterima. Ya. Maka secara logika kan benar yang dibetulin pertama, yang dibenerin pertama oleh Nabi SAW adalah apa? Tauhidnya. Oleh karena Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah mengatakan apa? Kalau tauhidnya udah bener, tapi kok masih melakukan maksiat, ya, masih melakukan bid'ah-bid'ah dalam ibadah, bid'ah-bid'ah idhofiyah, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT, oleh ahli tauhid. Seandainya pun nggak diampuni, masuk neraka dulu, tetap akhir-akhirnya dia akan masuk surga, nggak kekal di dalam neraka. Ya. Jadi masuk akal begitu, ya. Itu kan main perasaan aja orang-orang dakwah sekarang itu, ya kan? Main perasaan aja. Ya, adabnya dulu yang diperbaiki supaya nanti terbiasa merapat, terbiasa punya circlean yang pada ngaji. Nah, kalau syiriknya jalan terus apa gunanya? Ya. Circleannya pengajian-pengajian, adab. Ya, syiriknya jalan terus. Ya. Wa illa fahaula'il musyrikun yashhaduna anna Allah wal khaliqu wahdah la syarikalah wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa wa la yudabbirul amr illa huwa wa anna jami'as samawat wa man fihinna wal aradhina sab' wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qari. Padahal orang-orang musyrik itu mereka bersaksi bahwa Allah dialah satu-satunya maha pencipta, tiada sekutu baginya, nggak ada yang mencipta kecuali Allah. Mereka bersaksi bahwa tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah satu-satunya, tidak ada yang menghidupkan atau mematikan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah satu-satunya. Dan bersaksi bahwa seluruh langit beserta isinya dan bumi yang 7 beserta isinya semuanya adalah makhluk Allah, berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kuasa dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka mengakui. Toh demikian mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ibadahnya mereka itu, ya, kesyirikan mereka itu ittikhadul wasa'id. Ya, bukan ittikhadul khaliqain, bukan mengangkat dua pencipta, bukan mengangkat dua pemberi rizki, ya, tapi apa? Mengangkat perantara antara mereka dengan Allah, menyampaikan hajat mereka kepada Allah, mensyafaati mereka, mendekatkan mereka kepada Allah. Sejarah ada dalilnya. Ada dalilnya dalam ayat-ayat Al-Quran, akan kita baca di pertemuan akan datang insyaAllah, ya. Sudah asar. Jadi itu sejarah, itu tarikh, sejarah dakwah tauhid, sejarah kesyirikan. Kita harus tahu, ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.